Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Bapak Aisnan Nasution. Kemudian yang saya hormati Bapak Fatih Saluso selaku pendamping praktik kami. Dan sangat saya banggakan rekan-rekan CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih diberi saya beserta Bapak Ibu masih diberikan kesempatan nikmat sehat dan seterusnya sehingga kita bisa masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita selaku pendidik dalam melaksanakan kewajiban kita. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad Muhammad. Semoga keluaran banyak salawat ke atas beliau, dia milik kita mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil daripada koneksi antar materi pada modul 1.38 elaborasi pemahaman visi guru penggerak. Pada kali ini kami dituntut bagaimana untuk memahami mengenai kaitan pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Gajah Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid di satuan pendidikan atau di sekolahnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah ataupun di satuan pendidikan tempat kita bertugas. Seperti yang kita pahami bersama, guru adalah sosok teladan selaku model sekaligus mentor bagi anak-anak di dalam kelas dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep pendidikan menurut Gajah Dewantara dengan menerapkan sistem Among, Tuuri Handayani, dan juga Tringa. Peran seorang guru kepada muridnya sangat besar, sebab guru yang mengajarkan ilmu, pengetahuan kepada murid-muridnya. Guru pula yang mendidik agar mereka memiliki budi pekerti, adat, dan perilaku. Selain itu juga tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan juga membimbing siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Oleh sebab itu, guru sebagai motivator proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Dengan demikian, seorang guru harus mempunyai tujuan atau visi ke depan. Apa yang akan dicanangkan ke depan? Apa yang akan menjadi tujuan ke depan? Nah, dalam hal ini saya selaku guru dan juga calon guru penggerak nanti. Saya mempunyai visi, yaitu menciptakan siswa yang cerdas, terampil, cinta lingkungan, sayang keluarga, berwawasan gender, dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa peran kita selaku pendidik nantinya bisa mewujudkan daripada visi yang seperti saya sampaikan tadi. Saya harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana nantinya bisa terlaksana dengan baik kolaborasi saya dengan warga sekolah, terutama pimpinan saya. Nah, kemudian apa yang saya pahami tentang paradigma inquiry apresiatif itu sendiri? Inquiry apresiatif ayat dikenal dengan IA ini sebagai pendekatan manajemen di mana perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Kemudian pada itu IA juga menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif.
Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif itu merupakan potensi aset organisasi itu tersendiri. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi sebelum organisasi menapak atau mengarah pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di satuan pendidikan atau di sekolah, pendekatan IA, inquiry apresiatif, dapat dimulai dengan mengidentifikasi atau menentukan atau mencari hal-hal baik apa yang telah ada di sekolah atau yang ada di dalam lingkungan satuan pendidikan itu sendiri. Mencari bagaimana hal-hal tersebut dapat dipertahankan yang sifatnya positif dan membangun. Nah, kemudian muncul strategi atau cara untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang baik diarahkan ke lebih baik lagi. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan atau memsepahamkan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda, tapi bagaimana kita menyatukan untuk tujuan yang sama. Selain itu, bagaimana peran pendidik untuk mewujudkan daripada profil Pancasila? Sepahaman saya, dalam mewujudkan profil Pancasila dibutuhkan pendidik yang terampil dari segala hal, segala bidang, terutama dari bidang teknologi saat ini, sehingga mampu berkontribusi, sehingga mampu memberikan sesuatu yang baru, yang secara aktif dalam mewujudkan profil tersebut. Peran dari para seorang guru tentunya akan lebih maksimal, akan lebih mumpuni jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan pendidikan yang diharapkan dalam mewujudkan kompetensi tersebut. Sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, kita mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya perlu peran pendidik untuk menuntun peserta didik kita, menuntun anak, serta menumbuh kembangkan berbagai karakter, berbagai tingkah laku, nilai yang akan dijabarkan nantinya. Nah, peran pendidik yang pertama dalam terkait profil Pancasila tersebut adalah mengenali dan mengenali individu-individu yang ada di satuan pendidikan tersebut. Terlebih dahulu memulai dari diri sendiri pada seorang pendidik itu sendiri. Ketika seorang pendidik mencoba menjalankan profil ini, tentunya maka akan lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya apabila kita sudah memulai terlebih dahulu. Nah, keteladanan seorang guru itu tersebut dalam menjalankan ini pastinya akan dilihat dan kemudian dipelajari oleh para murid itu kita sendiri. Nah, demi mewujudkan profil Pancasila dibutuhkan pendidik yang mumpuni dalam menjadi toladan untuk menciptakan suatu perubahan nantinya. Nah, profil Pancasila adalah karakter yang diharapkan muncul pada segenap murid di Indonesia. Keenam karakter tersebut harus tercermin melalui perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Tidak ada unsur paksaan lagi, tapi bagaimana itu menjadi kebiasaan hari-hari yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, untuk mendukung tercapainya karakter ini, setiap guru perlu menanamkan nilai-nilai dan pola pikir sebagai penuntun atau pamong di satuan pendidikan tersebut dan yang kelas pada kelas yang diampunya. Berdasarkan konsep ini, apa yang harus dilakukan seorang guru
mencapai profil Pancasila dalam memahami murid-murid yang kita ajarkan di satuan pendidikan tersebut. Guru, dalam hal ini guru penggerak nantinya, sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, tentunya harus aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya, mengajak orang lain, mengajak rekan-rekan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan, perubahan ekosistem pendidikan di satuan pendidikan tersebut untuk mewujudkan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik tersebut di atas apa yang ada di sekolah dan bagaimana kita mengarahkan hal itu ke hal yang lebih baik, berpijak daripada hal positif. Tentunya yang telah ada yang di sekolah tadi menjadi kekuatan-kekuatan yang perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan visi setiap warga sekolah. Selanjutnya, bagaimana kita selaku penduduk untuk menerapkan hal tersebut? Hal-hal baik apa yang pernah dicapai tadi di kelas atau yang di jenjang kelas atau pendidikan yang kita ajarkan tentunya. Peserta didik kelas-kelas di kelas mendominasi karakter positif, mandiri dan yang selain memiliki karakter beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif sesuai dengan profil Pancasila. Nah, akan muncul hal-hal menarik yang dapat dipetik dari pelajaran daripada setiap guru di kelas. Peserta didik yang sifatnya heterogen, perbedaan suku, bahasa, budaya, dan keunikan lainnya, tentunya menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan apabila kita jalani dengan sepenuh hati untuk mengkolaborasikan diri kita dalam proses pembelajaran. Maka menjadi tugas kita selaku pendidik untuk memperkuat keunikan tersebut, memperkuat karakter daripada kebinekaan global masing-masing peserta didik kita, agar mereka bisa saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaannya, karena perbedaan itu indah. Karena seperti kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu jua dalam naungan NKRI. Nah, dalam hal ini bagaimana pula kita selaku pendidik mengembangkan praktik baik dalam mempertahankan budaya-budaya yang ada di sekolah itu sendiri. Tentunya sebagai seorang guru, saya menjalankan pembelajaran sifatnya holistik. Karena itu, praktik baik perlu dibiasakan menjadi pembiasaan sehari-hari dan perlu dioptimalkan menjadi pembelajaran pendidikan berbasis holistik, yaitu pendidikan yang mengembangkan semua dimensi manusia, tidak hanya kemampuan akademik semata, akan tetapi juga fisik, emosional, spiritual, kreativitas, dan aspek kecerdasan majmuk lainnya secara holistik dan seimbang melalui pengembangan 9 pilar karakter serta berpihak pada murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan-perubahan baik apa yang nanti yang kita harapkan ke depan setelah apa yang kita lakukan sebelumnya? Nah, terwujud optimalisasi penerapan pembelajaran pendidikan holistik berbasis karakter pada peserta didik agar membantu mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis tentunya, melalui pengalaman dan berinteraksi dengan lingkungan tempat satuan pendidikan terdekat, dan hal ini lingkungan di sekolah kita. Melalui pembelajaran holistik diharapkan para peserta didik mampu nantinya
terjadi perkembangan daripada berbagai aspek. Perkembangan fisik, spiritual, emosional, moral, teknologi, dan artistik. Perkembangan kognitif dan intelijensi anak lebih memahami lingkungan dan komunitas di sekitarnya, serta mengembangkan kemampuan efektif untuk mengembangkan kemampuan efektif yang mengarahkan keadaan, perasaan, dan emosi peserta didik itu sendiri. Bagaimana saling penting memperkuat satu sama lain, mempertahankan dimensi profil Pancasila itu sendiri yang sudah ada, dan meningkatkan dimensi profil Pancasila yang belum terbangun secara utuh. Nah, Ki Hajar Dewantara juga sudah menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, dengan demikian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota bangsa. Nah, Ki Hajar juga menambahkan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar mereka tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita selaku pendidik tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mengeluh untuk mencapai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik pasti memerlukan perjuangan. Banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kesiapan mental, kesiapan olah pikir kita juga sangat berperan penting. Bagaimana kita sebelumnya selaku pendidik harus belajar terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan ke peserta didik. Nah, dari situ saya bisa pahami bahwa tugas kita seorang guru tidak mudah. Tapi jangan dipersulit tugas kita, karena tugas kita adalah tugas sangat mulia. Bagaimana sebagai generasi penerus nantinya lebih baik daripada sekarang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mungkin hanya ini pemaparan saya terkait visi guru penggerak modul 1.3. Saya atas nama Joko Markuat, CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, berasal daripada SD Negeri 19 Tupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih, mohon maaf, salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.